Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Setia Sandi, Yaskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ragiludi Saputra dengan NIM 240112014. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester saya dengan judul aplikasi bernama To-Do List. Video ini saya buat untuk menjelaskan fungsi tiap file kode, yaitu main, login, register, dan home. Dan juga saya akan menjelaskan hasil tampilan aplikasinya saat dijalankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari 4 file yang sudah saya buat, yaitu ada main, login, register, dan juga home. Namun di sini saya akan menjelaskan isi dari file main terlebih dahulu. Yang pertama, ini ada bagian import library. Ini adalah bagian yang digunakan untuk komponen tampilan Flutter dan juga agar halaman login tampil pertama kali saat aplikasi dijalankan. Lalu selanjutnya ada void main. Ini adalah titik awal eksekusi aplikasi yang nantinya akan menjalankan widget utama My App sebagai dasar seluruh tampilan. Lalu selanjutnya ini ada kelas utama aplikasi yang mengatur tema, warna, dan halaman awal aplikasi melalui metode build di sini. Dan di sini adalah warna keseluruhan aplikasi dasarnya, yaitu seperti ini. Lalu selanjutnya ini ada material apps. Ini adalah kerangka utama yang mengatur tema dan juga halaman awal. Lalu di sini ada input decoration time. Ini adalah bagian yang mengatur tampilan input agar terlihat lebih modern. Dan di sini ada elevated button time. Ini adalah bagian yang mengatur tampilan tombol utama di seluruh aplikasinya. Dan yang terakhir di sini ada home console login screen. Ini adalah bagian yang nantinya mengarahkan sebagai halaman utama yang akan ditampilkan, yaitu login screen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan file login. Seperti biasa, di bagian awal di sini adalah bagian untuk mengimport library. Ini digunakan agar halaman login dapat terhubung dengan halaman utama dan juga halaman register. Lalu selanjutnya ini adalah kelas login screen. Ini adalah halaman untuk masuk dengan berbasis date list widget yang nantinya menampilkan form login dengan warna sesuai tema. Ini adalah warna yang dipanggil nantinya. Lalu selanjutnya ini ada scaffold. Ini adalah bagian yang menjadi struktur dasar halaman agar nantinya membentuk tata letak halaman yang rapih dan dapat digulir saat keyboardnya muncul, seperti memberi jarak, lalu memberikan icon di bagian atasnya, dan juga menambahkan judul aplikasinya. Lalu selanjutnya di sini terdapat bagian yang digunakan untuk melakukan inputan email. Lalu di sini ada bagian yang digunakan untuk melakukan inputan password. Dan nantinya jika password diinputkan maka disembunyikan. Lalu selanjutnya di sini ada bagian yang digunakan untuk menambahkan tombol login menuju halaman utama. Apabila bagian email dan password sudah diisi dengan benar, nantinya akan diarahkan ke bagian home aplikasi. Namun apabila belum melakukan registrasi sebelumnya, maka disediakan tautan menuju ke halaman register atau mengarah ke halaman register untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan isi dari file register. Seperti biasa, di bagian atas halaman terdapat import library, yaitu bagian untuk mengimport material Dart untuk membangun tampilan pendaftaran dengan gaya material design. Lalu selanjutnya di sini ada kelas register screen. Ini adalah kelas berbasis stylus widget
yang menggunakan warna utama untuk aplikasi untuk konsistensi desain. Ini adalah warna yang digunakan. Lalu selanjutnya ada scaffold. Ini adalah bagian yang digunakan untuk struktur halaman utama. Lalu selanjutnya ada isi dari halaman register itu sendiri. Ada icon di bagian atasnya. Lalu ada inputan di bagian bawah dari ikonnya. Ada inputan email dan juga inputan password untuk registrasi. Lalu di bawahnya juga ada tombol untuk registrasinya. Lalu ada juga navigasi ke bagian login apabila memang sudah selesai melakukan registrasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari file home. Seperti biasa di bagian atas ini adalah bagian file import library yang digunakan untuk elemen tampilan, ikon tambahan dan juga fungsi logout. Lalu selanjutnya ini ada bagian class. Ini adalah kelas berbasis stateful widget seperti biasa. Lalu di sini ada bagian contoh daftar tugas yang coba saya tambahkan untuk mendukung tampilan lebih jelas nantinya. Lalu di sini adalah bagian untuk menandai tugas-tugas tersebut apabila tugasnya sudah selesai atau belum. Lalu di sini ada dialog untuk menambah tugas baru. Jadi nantinya di tampilan ada simbol plus untuk menambahkan tugas baru untuk dimasukkan dan disimpan. Lalu selanjutnya ada bagian untuk menampilkan tanggal selama 7 hari ke depan. Jadi kita nantinya bisa berpindah-pindah untuk melihat daftar tugas apa saja setiap hari atau tanggalnya. Lalu selanjutnya ini adalah bagian dari kartu progres tugas yang dimana ini digunakan untuk menandai sejauh mana tugas harian tersebut sudah diselesaikan. Lalu di sini ada bagian judul sebelum daftar tugas yang sudah ditambahkan. Lalu di sini ada bagian daftar tugas yang sudah ditambahkan per hari itu. Jadi nanti akan ditampilkan menggunakan kode ini. Selanjutnya di sini ada struktur halaman utama home yang seperti biasa ada judul halamannya, lalu ada tombol logout untuk kembali ke bagian login. Lalu ada tombol tugas, tambah tugas yang nanti akan muncul di halaman home-nya. Lalu yang terakhir di bagian bawah, ini adalah bagian yang menampilkan navigasi-navigasi yang digunakan untuk berpindah ke halaman satu ke halaman yang lain. Seperti dari halaman home ke halaman catatan, kategori, maupun juga timer. Baik, ini adalah hasil running dari kode program yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini akan ditampilkan halaman login dengan ada logo aplikasinya dan juga judul aplikasinya yaitu to-do list. Ditampilkan juga form input, email dan juga password, lalu ada tombol login untuk kita masuk ke halaman home. Namun apabila kita belum memiliki akun, maka kita perlu mendaftarkannya di sini. Di halaman registrasi akun ini kita perlu menambahkan nama kita secara lengkap, lalu juga email yang kita gunakan yang aktif, dan juga passwordnya. Setelah kita mengisi semua form inputan di halaman register ini, kita bisa mengklik tombol daftar. Setelah itu, kita perlu memasukkan email yang tadi kita pakai dan juga password yang kita gunakan untuk registrasi tadi. Setelah diinputkan semuanya, kita bisa langsung mengklik tombol login.
Maka dari itu kita akan langsung diarahkan ke halaman home yang menampilkan beberapa tampilan, diantaranya adalah tanggal selama Sabtu Minggu ke depan. Kita analogikan misalkan hari ini hari Rabu, maka di sini akan ditampilkan tugas-tugas yang sudah ditambahkan di hari tersebut, dan kita bisa menandainya misalkan sudah selesai. Maka progres bar yang ada di atas ini akan menampilkan progres terbaru dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Di sini juga ada tombol tambah yang menjadi bagian penting dalam to-do list untuk kita menambahkan tugas baru untuk dimasukkan ke hari tersebut. Misalkan kita membuat tugas belajar, klik tambah, maka tugas tersebut akan muncul di hari tersebut. Kita juga bisa menghapusnya. Lalu juga kita bisa berpindah ke menu-menu lain. Namun menu-menu ini belum saya buat karena masih berfokus pada halaman home saja. Dan terakhir, ini ada tombol untuk kita logout dari aplikasinya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.